Episode 641 sampai 642 kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Berapa hutangku padamu? Bos Diego merasa lucu ketika mendengar ini, dan tersenyum. Akan menjadi hal yang baik untuk mendapatkan uangnya kembali. Tidak ada artinya bahkan untuk mengalahkan sampah kecil ini. $30.000. Apakah kamu punya uang untuk membayarnya kembali? Kata bos Diego. Saya tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Saat dia berbicara, Ariel mengeluarkan kartu banknya dan berkata, kata sandinya adalah 123.456, kirim seseorang untuk mengambilnya. Saya merasa seperti sedang ditipu. Orang ini tidak terlihat seperti orang kaya. Dan bos Diego yakin bahwa dia jelas bukan saudara gadis kecil itu. Dia baru saja membayar kembali $30.000. Lebih penting lagi, jika dia benar-benar punya uang di kartunya, apakah kamu berani memberikan kartunya secara langsung? Apakah kamu tidak takut dia akan menarik semua uang dari kartu tersebut? Apakah kamu hanya bercanda? Jika kamu memiliki uang di kartumu, kamu berani memberikannya kepadaku dengan begitu percaya diri. Jadi kamu tidak takut aku akan menarik semuanya? Apakah kamu berani? Ariel tersenyum tipis dan menatap langsung ke arah bos Diego. Jantung bos Diego berdetak kencang. Orang ini penuh percaya diri. Ini jelas bukan tugas biasa. Lebih penting lagi, auranya begitu kuat bahkan bos Diego pun akan merasa bersalah saat dia menatap matanya. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah bos Diego mengambil kartu bank itu, dia melemparkannya ke anak buahnya. Ariel mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, ambil uangnya dan pergi secepat mungkin. Jangan tunda makan saya. Bos Diego tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir. Saya orang yang sangat profesional. Asalkan saya mendapatkan uangnya. Saya tidak akan mempersulit Anda dan mereka lagi. Bos Diego awalnya berencana meminta bawahannya untuk menarik uang itu. Tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman dan menurutinya sendiri. Ada sebuah bank di dekatnya. Bawahan yang mengikuti bos Diego curiga. Bos, orang itu tidak terlihat seperti orang kaya. Apakah dia sengaja mempermainkan kita? Aku akan hancurkan tangannya jika dia main-main. Bos Diego berkata dengan kejam. Berjalan ke mesin ATM. Bos Diego memasukkan kartu banknya dan memasukkan kata sandinya. Kata sandinya benar. Langkah pertama adalah meyakinkan bos Diego. Selanjutnya, dia harus melihat berapa saldo di dalamnya. Sambil menunggu, bos Diego menjadi gugup entah kenapa. Dan ketika jumlahnya ditampilkan, matanya tiba-tiba melebar. Anak laki-laki di sebelahnya menarik napas dan berkata dengan tercengang, bos, bukankah ini ada masalah dengan mesinnya? Bos Diego menelan ludah dan menghitung angka yang ditampilkan di mesin. 1, 10, 100, 1000, 10.000. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Semakin jauh dia melangkah, nada suara Zou Diego menjadi semakin luar biasa. Rambut di sekujur tubuh bawahan itu berdiri. Dia belum pernah melihat angka sebanyak ini setelah tumbuh sebesar ini sebelumnya. Banyak sekali uang yang dikeluarkan. 10 puluhan miliar. Bos Diego menggosok matanya. Takut dia berhalusinasi. Tetapi setelah menggosok matanya dan melihat lagi, jumlahnya tetap tidak berubah. Anak laki-laki itu bernapas dengan cepat. Dia berkata dengan suara gemetar, bos, saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Uang sebanyak itu dalam hidup saya. Bos Diego menamparkan kepala bawahannya itu dan berkata, jangan bilang kamu belum melihatnya. Aku juga belum melihatnya. Ayo pergi. Mengingat sorot mata Ariel barusan, bos Diego bergidik. Dia hanya menatap pria jangkung dan kuat. Dia tidak akan berani memberikan pandangan seperti itu, orang yang 100 keberanian. Bos Diego tidak punya nyali untuk memprovokasi dia, apalagi menarik semua uangnya, bahkan untuk mendapatkan poin tambahan. Orang yang sangat kaya, dia tidak hanya punya uang, dia pasti memiliki status dan kekuasaan di wilayah ini. Itu hanya masalah kata-kata untuk membunuhnya. Siapa orang ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kata bos Diego sambil menghela nafas.
Ariel memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah Indonesia. Tapi tentu saja mustahil bagi seseorang setingkat Bos Diego untuk mengenalnya. Bos Diego sedang memeras otaknya saat ini dan tidak tahu siapa Ariel. Bisakah kita mengambil uang ini? Tanya bawahannya hati-hati. Bos Diego menarik napas dalam-dalam dan berkata, ambillah. Tentu saja saya harus mengambilnya. Saya tidak memaksa dia untuk membayar kembali uang anak-anak nakal itu. Mengapa saya tidak bisa mengambil uang yang seharusnya diambil? Bos, Diego menjabat tangannya. Inilah yang dia lakukan. Ini adalah saat terdekat dalam hidupnya untuk menghasilkan puluhan miliar. Tetapi dia tidak berani mengambilnya lagi. Setelah menarik $30.000, Bos Diego menyesuaikan halaman tampilan dengan saldo dan hanya berdiri tertegun. Bos, apa yang kamu lakukan? Tanya sang adik bingung. Lihat lebih jauh. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat begitu banyak uang dalam hidup ini. Bos Diego menghela nafas. Adik bawahan itu mengangguk simpati. Menatap mesin dan enggan berkedip. Seperti yang dikatakan Bos Diego. Tidak banyak kesempatan untuk melihat uang sebanyak itu. Dan jika Anda melewatkannya, itu akan menjadi masalah seumur hidup. 10 menit penuh berlalu. Bos Diego dengan enggan mengeluarkan kartu banknya. Hei, ini orang kaya sejati. Dia sangat rendah hati. Bos Diego menghela nafas. Di permukaan, Ariel sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. 10 miliar dolar. Bos, menurutmu kita bisa punya uang sebanyak itu di masa depan? Kata sang bawahan dengan ekspresi rindu. Tentu saja, kata Bos Diego. Bawahan itu berkata dengan wajah terkejut. Benarkah? Cobalah tidur lebih awal di siang hari. Dan saat tidur, gunakan bantal yang lebih tinggi. Bawahannya tidak berdaya dan sedih. Bukankah ini hanya lamunan? Kembali ke restoran. Diego dengan hormat menyerahkan kembali kartu bank dengan kedua tangannya. Tidak berani menunjukkan rasa jijik di matanya. Setelah mengembalikan kartu bank, Bos Diego mengeluarkan uang tunai dan memberikan pada Ariel. Dan bertanya, ini uang tunai $30.000. Apakah Anda perlu mengkliknya? Diego secara tidak sadar menggunakan sebutan kehormatan. Tapi Ariel menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jumlah yang sangat kecil. Apakah kamu masih perlu memesannya? Ya. Diego mengangguk berulang kali dan melihat puluhan miliar masuk kartu bank. Baginya, bukankah $30.000 adalah jumlah yang kecil? Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Setelah Diego selesai berbicara, dia tidak langsung pergi, tetapi menunggu perintah Ariel. Baru setelah Ariel mengangguk, Diego pergi bersama sekelompok anak buahnya. Saat suara mesin sepeda motor memudar, pemuda yang baru saja dipukuli itu kembali terlihat mendominasi. Seolah-olah bekas lukanya telah sembuh dan dia telah melupakan rasa sakitnya. Ariel tidak berniat berdebat tentang uang dengan anak-anak muda ini. Setelah makan dan minum, dia membayar dan meninggalkan restoran. Pemuda yang dipukuli melirik ke belakang Ariel dan berkata kepada temannya, orang ini terlihat sangat kaya. Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu bertanya dengan gugup. Sebenarnya, dia hanya ingin mengalihkan kebencian Diego. Tanpa diduga, Ariel benar-benar membantu membayar kembali uang tersebut. Meskipun dia masih kecil, dia masih tahu bagaimana harus bersyukur. Dia sepertinya memiliki pemikiran lain tentang Ariel. Pemuda itu tersenyum dingin dan berkata, berapa harga yang harus dibayar seorang cacat? Mengapa kita tidak membantunya? Kata-kata pemuda itu dengan suara bulat diakui oleh teman-temannya yang lain. Orang-orang kecil yang kekurangan uang ini jelas berencana merampok Ariel. Tetapi gadis kecil itu tidak setuju dengan pendekatan ini dan berkata, dia telah membayar kembali uangnya. Bagaimana kamu bisa bertindak sejauh ini? Pemuda itu memandang gadis kecil itu dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak berani, jangan ikut, apalagi yang cacat. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang itu berdiri dan berjalan keluar restoran. Meskipun gadis kecil itu tidak ingin menjadi kaki tangan mereka, dia tetap mengikuti mereka karena khawatir terhadap Ariel. Di jalan yang sepi, bagian belakang kursi roda geser Ariel terlihat sangat sepi, seperti seorang lelaki tua kesepian yang tidak dipedulikan siapapun.
Sebenarnya, ada seseorang yang mengikutinya secara diam-diam, tapi dia tidak mau muncul. Cacat, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Ariel berbalik, bukankah mereka orang-orang non-mainstream di restoran? Orang-orang kecil ini pasti tidak datang ke sini untuk berterima kasih padanya. Ariel tahu tujuan kemunculan mereka tanpa memikirkannya. Saya membantu Anda membayar kembali hutangmu, dan kamu masih belum puas. Ariel berkata dengan ringan, kamu hanya orang cacat dan tidak bisa mengeluarkan uang. Mengapa kamu tidak meminta bantuan kami? Pemuda itu berkata kepada Ariel sambil mencibir. Ariel mengangkat alisnya dan berkata, itu masuk akal. Tetapi kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil uang dari saya. Episode 642. Membuat pemuda itu tertawa. Menurut pemuda itu, dia hanyalah seorang cacat. Apakah dia sedang duduk di kursi roda? Berapa banyak lagi kemampuan yang bisa kamu miliki? Alasan mengapa Diego mengubah sikapnya terhadap Ariel sebelumnya adalah karena Diego melihat sumber keuangan Ariel dan karena Diego telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun. Dia dapat mengetahui dari aura Ariel bahwa dia bukanlah orang biasa. Tapi untuk anak muda yang belum terlalu terlibat dengan dunia, bagaimana dia bisa melihat latar belakang Ariel yang tidak biasa? Dia hanya melihat uang di matanya. Dan dia begitu fokus untuk menghasilkan uang dari Ariel sehingga dia secara alami tidak terlalu memikirkan hal lain. Cacat, nada bicaramu buruk. Saya menyarankan Anda untuk mengambil inisiatif mengambil uang itu. Dan Anda dapat menghindari penderitaan fisik. Karena kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur, maka aku akan mendidikmu atas nama orang tuamu, kata Ariel ringan. Mata pemuda itu menyipit. Dia tidak akan pernah memikirkan omong kosong seperti bersyukur. Karena kamu mencari masalah. Jangan salahkan aku. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berjalan menuju Ariel tanpa rasa takut. Meskipun Ariel kesulitan bergerak sekarang, tapi berurusan dengan pria yang suka menggertak seperti itu masih mudah. Pemuda itu mendekat dengan sembarangan, berpikir bahwa Ariel, yang sedang duduk di kursi roda, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun perilaku ini penuh dengan kekurangan. Bukankah itu hanya memberi Ariel kesempatan untuk bergerak? Ariel meninju. Pemuda itu tersenyum menghina dan berkata, cacat, kamu masih ingin memukul. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Ariel sudah mengenai perut pemuda itu. Wajah pemuda itu langsung berubah, dan kekuatan pukulan ini langsung memaksanya mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia meninju tanah 2 kali sebelum berhenti. Ah, sakit. Pemuda itu berguling-guling di tanah kesakitan, merasa seolah-olah seluruh organ dalam tubuhnya telah hancur. Yang lain melihat pemandangan ini dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa orang cacat bisa sekuat itu. Gadis kecil itu awalnya khawatir, tapi sekarang dia tidak bisa menahan senyum. Meski pria ini timpang, dia tetap terlihat cukup tampan. Dia bisa bertarung meski punya uang. Apakah masih ada yang menginginkan uang? Datang dan ambillah. Ariel bertanya sambil memandang yang lain dengan tenang. Ketika orang-orang yang tersisa mendengar ini, tanpa sadar mereka mundur selangkah. Pemuda itu dipukuli dengan sangat parah, dan mereka tidak berani meremehkan Ariel lagi. Saat ini, pemuda itu merasa lega. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada yang lain, apa yang masih kamu lakukan? Ayo maju. Apakah kamu masih takut pada orang cacat? Ya, dia hanya orang timpang. Jika kita maju bersama, dia tidak akan bisa bergerak, pasti tidak akan mampu mengalahkan kita. Bagaimana kita bisa mengelilinginya hanya dengan sepasang tangan? Tepat ketika sekelompok orang bersiap menyerang Ariel, gadis kecil itu tiba-tiba berdiri di depan semua orang. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Apakah kamu masih ingin membantu orang lumpuh ini? Petik 2. Saskia, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Gadis kecil bernama Saskia berkata, dia baru saja membantu kita. Biarkan saja dia pergi. Ariel tampak terkejut. Jika bukan karena dia sekarang, dia tidak akan kehilangan $30.000. Ariel berpikir bahwa kelakuan buruk gadis kecil ini tidak ada harapan. Tanpa diduga, dia adalah satu-satunya di antara kelompok orang ini. Bersyukur. Ariel tidak pernah menyangka bahwa dia memukul seseorang.
Jadi wajar jika dia harus membayar sejumlah biaya pengobatan. Salah satu dari mereka berkata. Ariel tersenyum tak berdaya. Orang-orang kecil ini punya berbagai alasan untuk meminta uang. Mereka jelas meminta kematian mereka sendiri. Tapi sekarang mereka masih harus bergantung padanya. Kamu menjauh dulu. Ini anak-anak ingin terluka. Tidak akan menyentuh saya. Ariel berkata dengan tenang kepada Saskia. Saskia berbalik dan melirik ke arah Ariel. Dia masih duduk di kursi roda. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, bagaimana bisa begitu? Banyak orang yang melakukannya. Lari cepat. Aku akan menghentikan mereka untukmu. Saskia berkata pada Ariel. Ariel tidak bisa menahan senyum pahit, menunjuk ke kakinya, dan berkata, lihat situasiku. Bisakah aku melarikan diri? Saskia kemudian menyadari betapa bodohnya kata-katanya. Dia malah membiarkan orang cacat melarikan diri. Bukankah ini sama dengan meminta orang buta untuk menunjukkan jalan? Kamu menjauh dulu. Aku bilang mereka bukan tandinganku. Anda jelas bukan lawan saya. Ariel melanjutkan. Saskia sendiri tidak bisa menghentikan orang-orang ini. Paling-paling, dia hanya bisa menerima pukulan untuk Ariel. Melihat Ariel begitu percaya diri, dia hanya bisa menyingkir. Saya tidak akan membantu Anda. Anda memintanya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saskia memiliki masalah dengan hati nuraninya dan dengan sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur dirinya sendiri. Ariel mengangguk dan berkata kepada sekelompok anak itu, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa orang lumpuh bisa menjadi sangat kuat. Sekelompok anak muda, baik pria maupun wanita, semuanya bergegas menuju Ariel. Mereka cukup kuat, tetapi di mata Ariel, mereka seperti semut yang berkumpul. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Seorang pembunuh, dia telah mengalahkan semua karakter di pusat bumi, dan bahkan Martis dikalahkan olehnya. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi karakter kecil ini, bukankah Ariel akan dihina dengan nama tentang membunuh di tengah bumi? Saskia memperhatikan dengan gugup dari samping. Menurut pendapatnya, Ariel pasti akan dipukuli dengan kejam, dan semua uangnya akan dirampok. Dia akan dikucilkan sepenuhnya oleh lingkaran ini, atau bahkan tidak sama sekali di masa depan. Saya tidak berani muncul di wilayah Indonesia. Jika tidak, saya pasti akan dibalas oleh orang-orang ini. Wanita itu tercengang. Meskipun pihak temannya memiliki keunggulan numerik, itu tidak mudah sama sekali dalam pertarungan sungguhan. Dan begitu seseorang terkena pukulan Ariel, mereka pasti akan jatuh ke tanah. Orang cacat ini sangat kuat. Ekspresi Saskia tercengang. Setelah melihat semua orang terjatuh, dia menjadi lebih terkejut. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalian bocah nakal tidak bisa mengalahkanku. Jadi kenapa kamu harus meminta masalah? Ariel tersenyum ringan. Sekelompok anak muda itu jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Tidak ada yang mengira bahwa orang lumpuh di kursi roda bisa begitu mampu bertarung. Apakah kamu ingin lebih banyak uang? Ariel menggeser kursi rodanya ke arah pemuda itu dan bertanya. Pemuda itu ketakutan. Kata-kata Ariel membuatnya merasa bersemangat. Dan dia dengan cepat berkata, tidak, tidak lagi. Kamu tidak menginginkan uang itu. Tetapi saya masih harus melunasi masalah. Saya akan membayarnyamu mengembalikan $30.000. Kata Ariel. Pemuda itu merasa menyesal. Sekarang dia memikirkan betapa baiknya dia melunasi hutangnya kepada Diego. Tetapi dia dibutakan oleh uang. Dan dia bahkan melangkah lebih jauh dan mencoba merampok Ariel. Diperhitungkan saat ini benar-benar sesuatu yang Anda minta. Saudaraku, saya tidak punya uang. Saya benar-benar tidak punya uang. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang. Bukankah kamu masih punya kaki? Ariel tersenyum tipis. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Ariel dengan ngeri, dan kemudian mulai menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku salah. Aku seharusnya tidak begitu kejam. Tolong biarkan aku pergi. Ariel dengan wajah sedingin es. Dia meraih kera pemuda itu dan mengangkatnya. Karena Ariel menggunakan kursi roda, jadi ketika dia mengangkat pemuda itu, dia hanya membuatnya berdiri. Tapi ketinggian ini cukup untuk Ariel.
Pukulan ke lutut kiri dan kanan. Dengan kekuatan Ariel, kaki pemuda itu cacat total. Jeritan melengkingnya menembus langit malam, membuat bulu kuduk orang lain berdiri. Saskia bergidik tanpa sadar saat melihat pemandangan ini. Pria ini tidak hanya cukup untuk bertarung, tapi dia juga sangat kejam. Tentu saja kekejamannya wajar saja. Jika dia tidak memiliki niat jahat, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kamu harus membayar harga untuk menjadi serigala bermata putih. Dunia ini sangat berbahaya, karena kamu sia-sia. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Kata Ariel dengan dingin adalah karena Ariel mendapat pelajaran dari Lina. Jika dia tidak memberi pelajaran pada orang ini, dia mungkin akan keluar dan menimbulkan masalah bagi Ariel lagi. Ariel menggeser kursi rodanya menuju rumah. Kejadian ini hanyalah perubahan kecil baginya. Tetapi tidak lama setelah pergi, Ariel melihat bahwa Saskia telah mengikutinya. Bersambung.